Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya yang beranggotakan Erna Afandi, NPM 054, dan teman saya Ami Yulianti, NPM 058, dan Alvina Eka Nurhayani, NPM 036. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu pada bab 2, pengertian dan instrumen pasar modal. Pada slide pertama, yaitu pengertian dan instrumen pasar modal. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu pengertian pasar modal, yang kedua instrumen pasar modal atau sekuritas, yang ketiga sekuritas di pasar obligasi, dan yang keempat sekuritas di pasar derivatif. Di sini, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti contoh saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas yaitu terjadi di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya poin kedua itu instrumen pasar modal atau sekuritas. Instrumen pasar modal atau sekuritas disebut juga efek atau surat berharga, di mana merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Yang ketiga itu sekuritas pasar obligasi. Di antaranya itu ada obligasi korporasi, ada obligasi negara, dan ada juga obligasi konversi. Yang keempat itu sekuritas di pasar derivatif atau disebut sekuritas derivatif atau turunan, adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Selanjutnya, slide ketiga. Nah, di sini ada 4. Ada pasar modal, pengertiannya, lalu tempat terjadinya, Bursa Efek Indonesia, fungsi pasar modal, dan jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu pasar modal, yaitu pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua itu tempatnya, yaitu tempat terjadinya jual beli tersebut, yaitu di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu gabungan dari BEJ dan BES. BEJ itu Bursa Efek Surabaya dan BES itu Bursa Efek Jakarta. Gabungan BEJ dan BES ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama JAT atau JATS, berdiri pada tahun 1995. Selanjutnya yaitu pasar modal. Di sini terdapat 4, yaitu pasar modal, Bursa Efek Indonesia, BEI, Bursa Efek di Indonesia, fungsi pasar modal, dan jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu pasar modal. Pasar modal ini pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki usia umur lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan reksadana. Nah, di sini pasar modal juga adalah instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga, yaitu obligasi. Nah, kegiatannya itu dilakukan di Bursa Efek, di mana tempat pertukarannya para lelang yang mewakili investor, yaitu Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia yaitu atau Stock Exciting gabungan dari BEJ dan BES, yaitu mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Nah, BEJ itu berdiri pada tahun 1912 dan BES berdiri dari tahun 1940. Nah, di sini BI menggunakan sistem perdagangan bernama JATS atau Jakarta Automated Trading System pada tahun 1995. Sejak 2007, BEI dan BES
BEJ dan BES bergabung dan berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap pelaku pasar modal melakukan aset dan transaksi dari berbagai tempat, di mana tidak harus berkumpul pada satu lantai Bursa Efek. Transaksi dapat dilakukan melalui online trading. Selanjutnya itu fungsi pasar modal. Di sini fungsi pasar modal itu sebagai lembaga perantara atau intermediaris. Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mengeluarkan dana seperti investor. Di samping itu, pasar modal juga dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Nah, karena dengan adanya pasar modal, maka pihak yang kelebihan dana atau investor yang memilih alternatif. Asumsinya, investasi yang memberikan return relatif besar adalah sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian, dana yang berasal dari investor tersebut dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas atau saham merupakan hasil perdagangan saham-saham perusahaan yang dilakukan di pasar perdana. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Di sini terdapat pasar perdana, pasar sekunder. Yang termasuk pasar sekunder ada pasar lelang dan pasar negosiasi. Di sini pasar sekunder yaitu pasar finansial di mana perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan anti investor setelah sekuritas sentimen dijual di pasar perdana. Nah, dengan adanya pasar sekunder, untuk mendapatkan keuntungan melakukan perdagangan sekunder untuk mendapatkan keuntungan, pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor, bukan kepada perusahaan, seperti dalam pasar perdana. Nah, di sini pasar sekunder adalah di sini juga pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas IPO. Transaksi jual beli usaha atau saham di dalam pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Bila kita menggunakan software online trading saham untuk membelikan saham, biasanya berarti kita bertransaksi di pasar sekunder. Di pasar sekunder juga terdapat dua pasar, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Pasar lelang yaitu pasar sekunder merupakan pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses perlelangan dan penjual, di mana pembeli melakukan penawaran beli dan penjual melakukan penawaran jual pada waktu yang sama. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara yaitu dinamakan broker. Yang kedua itu pasar negosiasi. Berbeda dengan pasar lelang, pasar negosiasi terdiri atas jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dan menjual ke investor. Seperti broker dalam pasar lelang. Dealer di pasar negosiasi mempunyai kepentingan pada transaksi jual beli karena sekuritas yang diperdagangkan adalah milik dealer tersebut dan mereka mendapatkan return dan selisih harga jual beli yang dilakukan. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang terdiri dari saham, obligasi, dan derivatif atau turunan dari saham atau obligasi. Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu efek adalah setiap surat pengakuan uang atau sekuritas kredit komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, setiap right, waran, opsi atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Nah, di sini untuk memiliki produk pasar modal seperti saham, obligasi, derivatif, tentunya harus bergabung dengan perusahaan sekuritas atau
broker. Nah, di sini mencari broker tidak hanya untuk pelayanan membuka rekening di awal. Ketika kita bertransaksi saham, kita juga memerlukan komunikasi yang intens dengan broker yang melayani transaksi tersebut. Selanjutnya, sekuritas diperdagangkan di pasar finansial. Nah, di sini terdapat pasar-pasar yaitu pasar utang dan pasar modal. Yang pertama itu pasar utang atau money market. Pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan umumnya maupun pemerintah. Nah, di pasar uang ini sekuritas yang diperjualbelikan antara lain yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga, pasar uang. Selanjutnya pasar modal atau capital market. Di sini pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas juga jangka panjang, baik berbentuk uang maupun sekuritas maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai produk turunan. Berbagai sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia, seperti obligasi koorpasi dan obligasi konvensi, obligasi negara, dan bukti rek, waran, kontrak opsi, kontrak berjangka, dan reksadana. Selanjutnya, sekuritas di pasar ekuitas. Yang pertama itu saham biasa. Nah, di sini saham biasa yaitu merupakan sertifikat menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham biasa tidak berjatuh tempo dan tidak bernilai nominal. Nah, seperti contoh, apabila seorang investor memiliki satu per lembar saham, biasanya satu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Nah, istilah unit pada saham seperti 1 juta lembar saham juga berarti 1 juta unit saham atau sering dikatakan 1 juta saham. Seperti yang dijelaskan pertama tadi, karakteristik lainnya dari saham biasa adalah tidak berjatuh tempo dan tidak bernilai nominal. Nah, namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal serta tanpa nilai nominal. Seperti contohnya, saham biasa Mustika Ratu mempunyai nilai nominal Rp500, sedangkan saham biasa United Traction bernilai nominal 1.000 pada tahun 1998. Nilai nominal saham biasa di pasar modal Indonesia umumnya adalah kecil, seperti 1.000, 500, atau 100. Selama tidak ada perubahan yang sengaja oleh perusahaan yang menerbitkannya, nilai nominal saham adalah tidak berubah dari waktu ke waktu. Di sini juga terdapat beberapa hak pemegang saham biasa, seperti diantaranya yang pertama, hak proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan. Yang kedua, hak klaim atas penghasilan atau aktivitas perusahaan. Yang ketiga itu saham bonus. Saham bonus itu saham baru yang diberikan kepada pemegang saham yang berasal dari kapasitas ego saham. Yang keempat itu dividen saham. Dividen saham itu berasal dari laba perusahaan dan dapat dibagikan dalam bentuk saham baru. Dan yang terakhir itu dividen tunai. Dividen ini yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. Baik, saya Amilianti, NPM 058 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya ada istilah pembayaran dividen. Terdapat 4 istilah pembayaran dividen. Yang pertama, COMDAT. COMDAT atau tanggal deklarasi adalah tanggal disetujuinya pembayaran dividen oleh Dewan Direksi. Yang kedua, ex-date. Ex-date adalah tanggal di mana investor yang membeli saham pada hari itu tidak berhak mendapatkan dividen. Kemudian yang ketiga ada recording date atau tanggal pencatatan, yaitu tanggal di mana pendaftaran penerima dividen ditutup. Kemudian yang terakhir ada payment date atau tanggal pembayaran. Adalah tanggal di mana dividen dideklarasikan dan dibayarkan. Kemudian yang kedua ada nilai nominal saham.
Harga suatu saham selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Akibatnya, jika ada saham perusahaan yang telah menurun di bawah nilai nominal seharusnya, itu tuh jadi tidak menarik untuk dibeli oleh investor. Kemudian, dengan keadaan yang seperti itu, maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Kemudian yang terakhir ada aktivitas perdagangan. Selain harga, indikator yang menarik perhatian bagi investor adalah aktivitas perdagangannya. Semakin tinggi aktivitas perdagangan suatu saham, semakin bagus kinerja saham tersebut. Kemudian indikator aktivitas perdagangan saham antara lain adalah volume lembar saham yang diperjualbelikan dan nilai transaksinya selama periode tertentu. Nilai perdagangan dihitung dari perkalian antara harga pasar tiap kali transaksi dengan volume lembar saham yang diperjualbelikan. Jadi, indikator aktivitas perdagangan saham itu bisa dilihat dari volume, nilai, dan frekuensi transaksinya. Kemudian yang selanjutnya, sekuritas di pasar ekuitas yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen sendiri ini memiliki beberapa perbedaan dengan saham biasa, atau kita bisa katakan bahwa saham preferen ini memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan saham biasa. Hal itu antara lain karena yang pertama, pembagian dividen kepada pemegang saham preferen itu jumlahnya selalu tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Sementara kalau pemegang saham biasa tadi, dividennya itu berdasarkan atau tergantung dari perolehan profit atau laba perusahaan. Kemudian yang kedua, pemegang saham preferen itu lebih dahulu mendapatkan pembagian dividen daripada pemegang saham biasa. Jadi ketika pembagian dividen itu, pemegang saham preferen lebih didahulukan atau diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, saham preferen ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karena saham preferen ini memberikan pendapatan tetap berupa bunga obligasi. Tetapi saham preferen ini tidak terlalu terkenal di Indonesia karena saham preferen itu relatif sulit dan hanya sedikit jumlahnya. Dan juga hak pemegang saham preferen dalam menentukan jajaran manajemen perusahaan itu tidak terlalu penting. Jadi pendapat mereka itu hanya sebagai pertimbangan saja. Berbeda dengan pemegang saham biasa yang dapat menentukan dan memilih langsung jajaran manajemen perusahaan. Kemudian, sekuritas yang ketiga adalah bukti right atau HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Bukti right atau HMETD adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Biasanya bukti right diterbitkan melalui penawaran umum terbatas atau right issue yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Perusahaan menawarkannya kepada para pemegang saham lama untuk menjaga proporsi kepemilikan saham mereka. Bukti right itu dapat diperjualbelikan antar investor dalam periode waktu yang terbatas. Periode waktu yang terbatas itu hanya sekitar beberapa minggu saja. Periode waktu yang terbatas itu disebut dengan periode pelaksanaan. Pelaksanaan pembelian saham baru oleh pemegang bukti right ditentukan oleh kerugian atau keuntungan yang akan ditimbulkannya. Sebagai contoh, bukti right PT Nitsut Indo Tbk itu mempunyai harga pelaksanaan Rp500, yang berarti pemegang bukti right dapat membeli saham baru tersebut pada harga Rp500. Kemudian, seorang investor membeli bukti right PT Nitsut Indo itu dengan harga Rp100 per lembar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, selama harga pelaksanaan, harga per lembar saham adalah Rp700. Jika investor melakukan pembelian saham tersebut, maka dia akan mendapatkan keuntungan Rp100 per lembar. Ini dihitung dari harga saham dikurangi dalam kurung harga pelaksanaan ditambah harga bukti right sama dengan
atau sama dengan 700 dikurangi dalam kurung 500 plus 100, berarti sama dengan 700 dikurangi 600 sama dengan 100 rupiah. Sebaliknya, jika harga per lembar saham tersebut hanya Rp400 per lembar, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp200. Ini dihitung dari 400 dikurangi dalam kurung 500 plus 100. Berarti 400 dikurangi 600 sama dengan minus 200 ya. Dengan demikian, investor tidak akan menggunakan bukti right miliknya untuk membeli saham tersebut, karena kerugian yang akan diderita akan lebih kecil jika investor tersebut tidak membeli saham tersebut, yaitu sebesar harga pembelian bukti right per lembarnya atau Rp100 per lembar. Kemudian sekuritas yang keempat yang diperjualbelikan di pasar ekuitas adalah waran. Sama seperti bukti right, waran adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan selama periode waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Penjualan waran biasanya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya, berbeda dengan bukti right yang bisa diperjualbelikan sendiri di bursa efek, waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lainnya seperti saham dan obligasi. Baru setelah memasuki bursa efek, nanti waran bisa diperjualbelikan secara terpisah. Periode perdagangan waran lumayan panjang, biasanya 3-5 tahun. Perusahaan penerbit waran harus terlebih dahulu mendaftarkan sahamnya di bursa efek karena nantinya waran mungkin dikonversi oleh pemegang sahamnya. Contohnya, PT Globalindo Tbk melakukan penawaran baru melalui right issue disertai waran. Banyaknya waran adalah 10.000 lembar. Untuk setiap waran yang dimiliki pemegang waran nantinya berhak untuk ditukar atau berhak untuk membeli 1 lembar saham baru PT Globalindo tersebut. Kemudian, setiap pemegang 40 saham baru berhak mendapatkan 1 waran. Right issue menerbitkan 400.000 lembar saham baru. Jika dibagi 40 saham baru yang berhak mendapatkan 1 waran sama dengan 400.000 dibagi 10.000, yaitu 40 orang pemegang saham. Pemegang waran dapat memperjualbelikannya dengan investor lain selama periode perdagangan waran sampai jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah sekuritas di pasar obligasi. Jika sebelumnya tadi adalah sekuritas di pasar ekuitas yang mana ada 4. Yang pertama tadi saham biasa, yang kedua saham preferan, yang ketiga bukti right, dan yang terakhir waran. Di pasar obligasi ini yang pertama ada obligasi atau bond. Obligasi adalah sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana kepada penerbitnya sebagai peminjam dana. Obligasi dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Kemudian penerbit obligasi itu memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada pemegangnya secara reguler sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian membayar pinjaman pokok pada saat jatuh tempo obligasi tersebut. Obligasi sendiri itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan atau menurut siapa yang menerbitkannya. Yang pertama ada obligasi negara, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Contohnya, obligasi negara seri fixed rate, seri variable rate, dan seri zero coupon, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis yang kedua adalah obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, biasanya perusahaan swasta nasional, baik BUMN maupun BUMD. Kemudian perusahaan dapat menerbitkan lebih dari 1 obligasi pada waktu yang sama. Baik, kemudian slide selanjutnya ada karakteristik obligasi. Terdapat 3, yaitu nilai nominal, kupon, dan jatuh tempo. Nilai nominal sendiri adalah nilai yang menunjukkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Nominal obligasi adalah besar, namun umumnya
diterbitkan dalam pecahan nilai nominal kecil atau disebut dengan redominasi. Redominasi itu secara sederhananya adalah menghilangkan beberapa angka 0 di belakangnya. Sebagai contoh, senilai Rp30.000 namun hanya ditulis Rp30 atau Rp30, jadi dihilangkan nolnya. Kemudian yang kedua ada kupon. Kupon adalah bunga yang dibayarkan secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi yang ditetapkan dalam persentase tahunan dari nominal yang dibayarkan pada interval waktu tertentu. Di Bursa Efek Indonesia, pembayaran bunga kupon untuk obligasi korporasi itu biasanya adalah 3 bulanan atau setengah tahunan. Sementara untuk obligasi pemerintah atau negara itu biasanya setengah tahunan. Kemudian yang terakhir ada jatuh tempo. Jatuh tempo adalah tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman dari penerbit obligasi yang jumlah nominalnya itu sebesar nilai nominalnya. Nilai nominal awal banyak jumlah yang dipinjam. Tanggal jatuh tempo tiap obligasi itu antara 1 sampai 10 tahun, jadi lumayan panjang ya. Kemudian setelah diterbitkan, obligasi itu dapat diperjualbelikan antar investor di bursa efek sampai sebelum waktu jatuh temponya pada harga pasar dapat berbeda dari nilai nominalnya. Harga obligasi dinyatakan dalam unit persentase atau persen dari nilai nominalnya. Kemudian slide selanjutnya ada lembaga pemeringkat obligasi. Dikarenakan seorang investor itu sebelum meminjamkan dananya kepada seorang penerbit obligasi, dia itu harus mengenal dan mengetahui seluk-beluk perusahaan penerbit obligasi tersebut untuk menghindari risiko gagal bayar yang mungkin dialaminya di masa yang akan datang. Sehingga investor itu perlu memperhatikan peringkat tiap obligasi yang dikeluarkan oleh institusi pemeringkat obligasi. Di Indonesia sendiri terdapat 6 lembaga pemeringkat obligasi yang diakui oleh pemerintah. Dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama pemeringkat domestik dan yang kedua pemeringkat internasional. Di pemeringkat domestik tersendiri terdiri atas 3 lembaga. Yang pertama ada PT Peringkat Efek Indonesia atau PEVINDO, yang kedua ada Fitch Indonesia, yang ketiga ada ICRA Indonesia. Kemudian pemeringkat internasional juga terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama ada Standard & Poor's, kemudian yang kedua ada Moody's Investor Service, kemudian yang ketiga ada Fitch Rating. Selanjutnya, tadi yang pertama jenis obligasi sendiri atau sekuritas di pasar obligasi. Yang pertama tadi adalah obligasi biasa, kemudian yang kedua ini ada obligasi konversi. Obligasi konversi sendiri itu memiliki kesamaan dengan obligasi biasa, yaitu memiliki nilai nominal, memberikan kupon, dan mempunyai jatuh tempo. Tetapi perbedaannya adalah obligasi konversi dapat ditukar dengan saham biasa dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, 1 lembar obligasi konversi itu dapat ditukar menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai jatuh tempo. Kemudian jenis yang ketiga ada obligasi dengan waran. Waran yang disertakan dalam obligasi ini memberikan hak kepada pemilik obligasi untuk membeli saham penerbit dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Ini maksudnya penerbit obligasi itu memberikan waran kepada sang investor pemegang obligasinya atau yang sang peminjam dana untuk membeli saham perusahaannya. Yang keempat adalah sekuritas di pasar derivatif. 1. Sekuritas derivatif atau turunan adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi. Yang kedua adalah
bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Yang ketiga, aset derivatif menyatakan klaim terhadap aset finansial lain seperti saham, obligasi, atau harga di masa mendatang. A. Kontrak berjangka. Yang pertama adalah perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa yang akan mendatang. Yang kedua, kontrak berjangka komoditas menggunakan underlying aset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian. Yang ketiga, kontrak berjangka finansial menggunakan underlying aset variabel pokok yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. B. Kontrak opsi. Yang pertama, kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu selama waktu tertentu. Yang kedua adalah pemilik call option mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu. Pemilik put option mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu. Selanjutnya adalah harga tetap pada aset induk dapat dibeli atau dijual dengan sebuah kontrak opsi disebut harga pelaksanaan. Dua macam pelaksanaan. Yang pertama adalah American option dilaksanakan kapan saja sampai dengan dan termasuk tanggal berakhir. Yang kedua adalah European option dilaksanakan hanya pada tanggal terakhir saja. Yang C adalah perdagangan opsi di Indonesia. Yang paling dikenal adalah opsi saham, yaitu opsi untuk membeli atau menjual saham. Opsi saham diperdagangkan di BEI dengan nama kontrak opsi saham atau KOS. D. Perbedaan kontrak opsi dan kontrak berjangka. Yang pertama adalah pembeli kontrak opsi diwajibkan membeli aset induk pada harga yang telah ditetapkan, dan penjualnya juga harus menjual pada harga tersebut. Sedangkan pemilik opsi tidak harus membeli tetapi dia mempunyai hak untuk membeli aset induknya. Yang kedua, ketika membeli kontrak berjangka, pembeli tidak membayar uang dan penjual tidak menerima uang. Sedangkan jika pembeli kontrak opsi, membeli membayar premi dan penjualnya menerima premi tersebut. Contoh kasus, bursa asing beramai-ramai jual saham. Ada apa dengan BCA? Dalam sebulan terakhir, saham PT BCA Tbk mengalami koreksi 11,24%. Menyentuh harga Rp28.025 per saham pada Senin, tanggal 21 September. Penurunan ini sejalan dengan langkah investor asing yang melepas saham BCA di portofolio. Namun, berdasarkan data RTI, asing melepas saham BCA sejak awal tahun 2020 karena sejak awal tahun harga saham BCA turun 16,16%. Aksi jual asing dan melemahnya saham BCA tidak terlepas dari pandemi COVID yang memaksa Pemprov DKI Jakarta kembali memperlakukan PSBB yang sempat ditolak Bos Jarum Budi Hartono melalui suratnya kepada Presiden. Kemudian, hal itu dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa saham BCA turun. Namun, analisis Pilar Mas Investindo Sekuritas Oki Ardistama menilai kaburnya investor asing dan penurunnya harga saham bank yang dimiliki oleh Grup Jarum tidak ada hubungannya dengan sikap Budi Hartono. Oki menilai penurunan harga saham BCA ini murni karena proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari proyeksi. Analisis Bina Arta Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama juga menilai saham BCA dilepas asing murni karena faktor pandemi COVID-19 ini. Manajemen BCA mengaku bisnisnya memang mengalami gangguan karena pandemi COVID-19. Cabang-cabangnya tutup sejalan dengan kebijakan pemilik gedung untuk menutup kegiatan.
BCA juga mengakui pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada keterlambatan berbagai aktivitas bisnis di beragam industri, sehingga permintaan kredit kasusnya pada Maret hingga Juni 2020 lebih rendah. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah penurunan saham yang dialami PT BCA Tbk Murni disebabkan oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi Indonesia. Sebab hal itu memaksa Bank BCA menutup sebagian kantor-kantor cabangnya, sehingga kegiatan perusahaan tidak berjalan seperti seharusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata atau salah mengartikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.